Pada hari ini kita akan memasuki subtema yang baru, yaitu komitmen masa kini. Komitmen masa kini, apa yang harus menjadi komitmen saya, keputusan saya pada hari ini untuk berjalan ke depan dengan melihat ke belakang. Mari kita berdoa memohon anugerah Allah di dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa di dalam kerajaan surga, kami datang kepada Tuhan menaikkan syukur untuk kasih karunia Allah yang besar dalam hidup kami, yang tidak saja bekerja di dalam kehidupan masa lalu dan memberikan kepada kami begitu banyaknya providensia Allah, tetapi Engkau adalah Tuhan yang juga memimpin hari depan kami dengan memberikan kepada kami pandangan akan hari esok berdasarkan firman Allah, perjanjian Allah, hukum-hukum Allah yang mengikat kehidupan kami dan yang membuat kami tidak terombang-ambingkan oleh berbagai macam pencobaan dunia ini. Dan oleh anugerah Tuhan juga kami diberikan kekuatan untuk mengambil komitmen, janji di hadapan Tuhan untuk setia sampai akhir. Kiranya Tuhan pimpin kami lagi di dalam perenungan pada hari ini. Biarlah Roh Kudus menyertai kami sehingga komitmen ini bukan saja komitmen daripada bangsa Israel di masa yang lampau, tetapi merupakan komitmen daripada gereja Tuhan sepanjang zaman. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan waktu ke depan di dalam seluruh pemberitaan firman Tuhan. Biarlah Engkau yang memimpinnya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari kita membaca daripada kitab Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Lalu saya akan membacakan beberapa ayat selanjutnya. Kita lihat Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-9 dan beberapa ayat selanjutnya. Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ayat selanjutnya, di dalam ayat yang ke-11b, dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, demi namanya haruslah engkau bersumpah. Lalu di dalam ayat yang ke-17, haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan, supaya baik keadaanmu dan engkau memasuki dan menduduki negeri yang baik yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Lalu di dalam ayat yang ke-24, Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terkait dengan komitmen masa kini, janji kita hari ini yang kita harus ambil di hadapan Tuhan sebagai wujud kesetiaan kita kepada Tuhan, itu diungkapkan di dalam teks kita Ulangan pasal 6 dengan pengakuan iman Israel. Ulangan 6 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-9 ini berbicara mengenai Shema Israel atau pengakuan iman Israel sebagai wujud komitmen masa kini. Setelah mereka melihat providensia Allah di masa lalu dan memandang ke depan dengan visi
yang telah Allah ikatkan di dalam perjanjian Allah dan hukum-hukum Allah, maka sekarang mereka harus ambil keputusan apa yang harus mereka itu jalankan sebagai umat Allah. Nah, mari kita lihat pengakuan iman Israel. Hal yang pertama yang kita pelajari. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita perhatikan bahwa Ulangan 6 ayat 1 sampai 9 adalah kelanjutan dari khotbah yang disampaikan oleh Musa mengenai Dekalog di dalam pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-22 bagi generasi yang baru. Dan Ulangan 6 ayat 1 sampai 9 ini ditekankan oleh Musa di dalam relasi Israel dengan Allah yang sudah sebenarnya dimuat di dalam hukum 1 sampai dengan hukum yang keempat. Jadi pasal 6 ayat 1 sampai 9 terutama berbicara mengenai relasi Israel dengan Allah di dalam hukum 1 sampai dengan hukum yang keempat di dalam Dekalog, yang sekali lagi memiliki implikasi teologis maupun implikasi praktis di dalam kehidupan iman orang-orang percaya perjanjian lama. Sekali lagi di dalam ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-9 itu adalah khusus mengenai Shema Israel yang merupakan pengakuan iman yang adalah intisari dari iman Israel yang menjadi fondasi bagi agama Israel dan juga nanti bagi gereja di dalam perjanjian baru, khususnya di dalam kekristenan. Nah, mari kita membaca Ulangan 6 ayat 4 sampai 5 di dalam slide kita. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Teks ini juga disebutkan oleh Yesus Kristus di dalam Matius, Markus, dan Lukas. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kata dengarlah itu berasal dari kata Ibrani Shema yang berarti mendengar, ya. Kata dengarlah, dengarlah, ya. Di dalam ayat yang ketiga juga dikatakan bahwa dengarlah hai orang Israel. Di dalam pasal 5 ayat 1 juga dikatakan dengarlah hai orang Israel. Jadi kata Shema itu berarti mendengar atau dengarlah. Nah, saudara, dengarlah itu bukan sekedar mendengar begitu saja. Tetapi istilah mendengar di dalam kata Shema ini mengacu kepada mendengar yang memimpin kepada ketaatan. Jadi pendengaran yang memimpin kepada ketaatan. Jadi bukan sekedar masuk telinga kiri keluar telinga kanan, ya, ataupun tidak keluar telinga kanan tapi langsung keluar, ya. Ini bukan demikian, Saudara, tetapi yang dimaksudkan dengan mendengar adalah mendengar dan memimpin kepada ketaatan. Mendengar memimpin kepada ketaatan. Nah, Saudara, objek daripada Shema Israel atau objek daripada pengakuan iman Israel itu di dalam pasal 6 ayat 1 dan juga 5 ayat 1 mengacu kepada seluruh hukum-hukum Allah yang diajarkan oleh Musa berdasarkan pewahyuan Allah. Jadi itu berarti mendengar yang memimpin kepada ketaatan, objek pendengarannya, objek ketaatannya adalah seluruh hukum Allah. Jadi tanpa kecuali, saudara tidak bisa menjalankan 9 hukum, lalu kemudian satu hukum itu saudara tidak menjalankan. Tidak begitu. Kenapa? Karena pelanggaran terhadap satu hukum adalah pelanggaran terhadap semua hukum. Ya. Pelanggaran terhadap satu hukum adalah pelanggaran terhadap semua hukum. Karena itu, objek daripada Shema Israel adalah seluruh hukum Allah yang diajarkan oleh Musa tanpa kecuali berdasarkan inspirasi dari Roh Kudus. Nah, ketika objek pengakuan iman Israel itu adalah seluruh hukum Allah, maka apa yang harus mereka lakukan terhadap hukum Allah itu? Yang pertama, di dalam teks kita mengatakan bahwa orang Israel harus mempelajari hukum-hukum Allah. Orang Israel harus mempelajari hukum-hukum Allah. Bahkan Raja Israel pun diwajibkan untuk mempelajari hukum-hukum Allah. Dengan demikian, pengakuan Israel adalah pengakuan yang melibatkan tanggung jawab orang Israel di dalam mengenal Allah dan mengenal kehendak Allah melalui pembelajaran Alkitab. Nah, pada hari ini saudara dan saya seringkali menganggap pembelajaran Alkitab itu karena sudah sering disampaikan di dalam gereja Tuhan, khususnya gereja Reform, kadang-kadang kita itu menganggap sepele pengajaran itu. Padahal mempelajari firman Allah adalah bagian di dalam komitmen masa kini yang dinyatakan di dalam pengakuan iman. Pengakuan iman. Dan yang kedua, karena objek Shema Israel itu adalah seluruh hukum Allah, maka bukan saja mempelajarinya tetapi juga melakukannya. Kristus seringkali mengatakan bahwa engkau bukan saja menjadi pendengar firman Allah tetapi juga menjadi pelaku firman Allah. Mempelajari firman dan juga melakukan firman. Ini adalah cara Allah untuk mendidik Israel supaya seluruh hukum-hukum Allah yang diajarkan oleh Musa itu tertanam, terpatri di dalam kehidupan mereka setiap hari.
Nah, Shema Israel, saudara, itu di dalam liturgi ibadah Israel itu biasanya dijalankan 2 kali sehari oleh orang-orang Israel yang saleh. Jadi itu berarti mereka selalu mengaku iman mereka setiap hari. Bayangkan setiap hari ya saudara. Kalau kita mengaku iman percaya kita biasa di gereja. Pengakuan iman rasuli di dalam tata liturgi ibadah kita. Tapi bagi orang Israel tidak demikian. Orang Israel memiliki metode pendidikan yang berbeda dengan metode pendidikan zaman kini. Zaman Israel bagi mereka pembelajaran utama adalah Alkitab. Sumber utama pembelajaran seluruh ilmu pengetahuan adalah Alkitab. Alkitab menjadi fondasi utama dalam pembelajaran mereka. Sehingga pengakuan iman Shema Israel itu tidak saja diucapkan di dalam ibadah-ibadah formal. Di sinagog atau di bait suci. Tetapi setiap hari orang Israel menghafalkan itu di dalam kehidupan mereka setiap hari 2 kali. 2 kali sehari itu kayak orang-orang muslim zaman sekarang. Itu mereka melakukan sholat 5 waktu sehari. Ya. Kalau orang Israel mereka mengaku Shema Israel itu 2 kali sehari. Selalu mereka ucapkan di hadapan Tuhan. Jadi ini menunjukkan kepada kita semua bahwa orang Israel adalah orang yang begitu ketat di dalam keagamaannya. Mereka begitu menjaga konsistensi di dalam ibadah-ibadah mereka secara personal maupun secara komunal. Mereka begitu menjaga sehingga pengakuan iman mereka itu adalah sesuatu yang berkorelasi langsung dengan kehidupan mereka sehari-hari. Nah, itu adalah kebiasaan yang ada di dalam kehidupan orang Israel ketika mereka itu mengakui iman percaya mereka. Shema Israel juga adalah pengakuan iman yang diajarkan dari generasi kepada generasi selanjutnya. Jadi ini bukan hanya milik orang Israel generasi yang ada di dalam zaman Musa, tetapi juga setelah Musa pada zaman Yosua dan seterusnya. Sampai kepada zamannya Tuhan Yesus, sampai dengan masa kini gereja sekarang pun kita memiliki pengakuan iman yang secara esensial sama dengan orang Israel. Dengan demikian Herman Bavinck mengatakan bahwa apa yang merupakan inti daripada Shema Israel bukan saja menjadi fondasi dari agama Israel perjanjian lama, tetapi juga menjadi fondasi yang diperbaharui dan digenapi dalam perjanjian baru oleh Yesus Kristus yang mendirikan Kristen, ya, gereja Tuhan, ya, pengikut-pengikut Kristus di dalam fondasi yang sama. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat penting ketika kita mempelajari mengenai pengakuan iman. Jadi itu berarti gereja perjanjian lama, gereja perjanjian baru memiliki pengakuan iman. Ya. Itu berarti kedudukan pengakuan iman di dalam kehidupan bergereja adalah sesuatu yang sangat penting. Zaman sekarang saudara dan saya harus akui bahwa ada denominasi-denominasi gereja tertentu yang tidak mengucapkan pengakuan imannya itu di dalam ibadah formal. Kalau di dalam ibadah formal saja tidak diucapkan pengakuan iman, saya yakin di dalam kehidupan personal dia ataupun di dalam kehidupan keluarga dia tidak mengerti apa itu pengakuan iman. Padahal di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, pengakuan iman begitu esensial. Sehingga bagi gereja atau denominasi gereja yang tidak menjalankan pengakuan iman, dia sesungguhnya melanggar apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Pengakuan iman itu bukan hasil daripada formulasi pemikiran teolog-teolog, bukan. Tetapi pengakuan iman adalah bersumber dari Alkitab. Bersumber daripada Alkitab. Dan Alkitab menyatakan bahwa pengakuan iman adalah sebuah keharusan di dalam kehidupan gereja. Sehingga hari ini sekali lagi kalau ada denominasi gereja yang tidak mengucapkan bahkan mengimani sebuah pengakuan iman di dalam kehidupan dia, maka dia sedang melawan apa yang Allah tetapkan di dalam perjanjian lama. Bahkan perjanjian baru Yesus meneguhkan inti daripada pengakuan iman gereja perjanjian baru. Nah, apa fungsi daripada pengakuan iman itu bagi umat Allah? Kenapa Allah menetapkan di dalam gereja perjanjian lama maupun dalam gereja perjanjian baru adanya pengakuan iman? Ada beberapa fungsi pengakuan iman yang kita perlu mempelajarinya sebagai komitmen kita masa kini, bahwa pengakuan iman itu menyatakan kebenaran fundamental dari agama sejati sekaligus tanggung jawab fundamental yang dibangun di atas dasar agama yang sejati. Ini prinsip saudara ya. Saudara harus tahu bahwa tidak semua agama di dalam dunia ini adalah agama yang benar. Maka saudara harus menegakkan sebuah kebenaran fundamental tentang agama sejati dan darinya itu ditarik penerapan tanggung jawab yang sungguh-sungguh sejati yang berasal dari Allah. Kita ingat di dalam Roma 10 ayat 9 dikatakan bahwa iman kita adalah iman yang dipercaya di dalam hati dan iman itu diakui dengan mulut. Berarti iman itu adalah iman yang diyakini secara privat dalam hati kita tetapi juga diakui secara publik di hadapan manusia melalui pengakuan-pengakuan iman yang kita itu katakan dan kita hidupi. Nah, di dalam aspek fundamental ini ada 2 elemen utama.
Ini adalah pemikiran daripada Herman Bavinck. Ketika pengakuan iman itu berbicara mengenai kebenaran fundamental agama sejati dan tanggung jawab fundamental yang dibangun di atas kebenaran itu, maka harus ada dua elemen ini. Pertama adalah elemen objektif dan yang kedua adalah elemen subjektif. Nanti kita akan lihat lebih detail. Elemen objektif berbicara mengenai penyataan Allah secara covenantal. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam agama dunia sampai hari ini kita menemukan bahwa ada beberapa agama yang mengklaim mendapatkan pewahyuan dari Allah. Yang pertama itu adalah Yahudi. Kedua itu adalah Kristen. Ketiga adalah Islam. Ketiga agama ini di dalam dunia yang mengklaim bahwa mereka mendapatkan pewahyuan daripada Tuhan. Tapi problemnya adalah bagaimana mengetahui otentisitas atau keaslian daripada pewahyuan itu. Nah, itu akan kita pelajari secara khusus di dalam doktrin Alkitab tentunya. Tetapi saudara dan saya harus perhatikan bahwa tidak ada agama yang dapat tetap bereksistensi tanpa penyataan Allah. Semua agama harus ada penyataan Allah. Saya ulangi, semua agama harus ada yang namanya penyataan Allah. Ini yang kemudian dikembangkan oleh John Calvin yang pernah saya sebutkan di dalam jawaban pertanyaan di waktu yang lalu mengenai adanya sensus divinitatis yang menghasilkan semen religionis. Sensus divinitatis adalah kesadaran akan Allah di dalam diri semua manusia tanpa kecuali yang menghasilkan semen religionis atau benih-benih keagamaan. Sehingga kalau kita katakan di dalam seluruh dunia ini tidak ada agama yang tidak lahir daripada penyataan. Ya, entah itu penyataan umum, entah itu penyataan khusus. Dengan demikian, di dalam pengakuan iman Israel sangat penting ditekankan mengenai objektivitas kebenaran penyataan Allah yang covenantal yang berbeda, itu yang berada di luar daripada Alkitab. Yang kedua, aspek fundamental yang mau dikatakan adalah subjektivitasnya, ya, yaitu hidup takut akan Tuhan atau mengasihi Allah. Itu harus ada di dalam pengakuan iman, baik dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, fungsi kedua daripada pengakuan iman bagi umat Allah adalah menyatakan perbedaan karakteristik agama sejati dengan agama palsu. Sebagaimana tadi saya katakan bahwa begitu banyaknya agama-agama yang ada di dunia ini, sehingga kita seringkali bingung untuk menentukan manakah agama yang sejati dan manakah yang bukan agama sejati. Apa karakteristiknya yang membedakan? Apa naturnya yang membedakan antara agama sejati dan agama yang palsu? Supaya saudara dan saya tidak kemudian mengimani agama yang palsu. Di dalam pengakuan iman Israel, Allah menanamkan karakteristik atau natur agama yang sejati itu. Ketiga, fungsi daripada pengakuan iman bagi umat Allah adalah memelihara integritas doktrin yang benar berdasarkan Alkitab atau wahyu khusus Allah melawan setiap ajaran atau doktrin yang sesat. Kenapa saudara? Kalau di dalam kehidupan daripada orang Israel, saudara dan saya menemukan ada peringatan tentang nabi-nabi palsu, tentang ajaran-ajaran palsu yang sudah ada bahkan sejak di dalam kehidupan Israel di tanah Kanaan. Saudara, itu berarti kita menemukan bahwa ada doktrin-doktrin yang sesat. Maka pengakuan iman memelihara integritas doktrin yang benar. Ya, ringkasan daripada seluruh doktrin kita. Saudara mau tahu doktrin saudara tentang Allah dari mana? Dari pengakuan iman saudara. Saudara mau tahu siapa Allah itu, karya dia bagaimana? Dari mana? Dari pengakuan iman saudara. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu pengakuan iman begitu penting untuk apa? Memelihara integritas doktrin berdasarkan wahyu Allah yaitu Alkitab. Dan keempat, fungsi pengakuan iman bagi Israel adalah mengungkapkan kesinambungan sejarah penebusan kepada generasi-generasi selanjutnya. Kesinambungan sejarah penebusan. Saudara, dari generasi pre-Mosaik menuju kepada generasi zaman Musa dan kemudian setelah post-Musa dan kemudian sampai kepada zaman Tuhan Yesus sampai dengan hari ini, saudara dan saya menemukan satu benang merah yang menghubungkan kita dengan zaman perjanjian lama, zaman perjanjian baru sampai dengan zaman akhir ini. Apa itu? Sejarah penebusan. Sejarah penebusan. Dan sejarah penebusan itu terangkum dengan begitu singkat ringkasnya di dalam pengakuan iman yang diajarkan kepada Israel. Karena itu saudara, apa yang dikatakan di dalam pengakuan iman Israel ini tidak pernah dirubah di dalam perjanjian baru, tetapi justru digenapi oleh Yesus Kristus. Dan fungsi pengakuan iman yang terakhir adalah memelihara kesatuan iman umat Allah dari segala zaman. Abraham punya Allah sama dengan Allah kita hari ini. Adam punya Allah sama dengan Allah kita hari ini. Siapa yang pelihara itu? Siapa yang jaga konsistensi dari objek penyembahan kita?
Siapa yang membuat adanya kesatuan iman yang tidak terpecah belah padahal ada gap waktu yang begitu panjang antara urusan Adam, zaman Abraham, zaman Musa sampai dengan zaman kita. Allah melalui apa? Melalui pengakuan iman yang dia berikan di dalam pewahyuan khusus. Karena itu sekali lagi saya mau menekankan mengenai signifikansi pengakuan iman di dalam gereja Tuhan. Tidak boleh gereja itu menolak pengakuan iman yang berdasarkan Alkitab. Denominasi manapun tidak berhak untuk menolak pengakuan iman tersebut. Karena setiap pengakuan iman yang berasal daripada Alkitab itu adalah kebenaran dari Allah. Sehingga barang siapa menolak pengakuan iman dan tidak mengadakan itu kepada generasi demi generasi, dia melawan kehendak Allah. Hal yang kedua yang kita akan renungkan mengenai komitmen Israel. Jadi komitmen Israel masa kini itu dinyatakan di dalam pengakuan iman Israel. Nah, sekarang kita mulai lebih detail lagi mengenai hal fundamental terkait dengan natur agama sejati yang merupakan komitmen Israel. Pilih menyembah Allah atau menyembah Allah asing. Itu kalimat daripada Yosua. Hari ini pilih menyembah Allah yang benar atau Allah asing. Tetapi aku dan keluargaku akan menyembah Allah yang benar. Maka hari ini juga Israel di dalam teks firman Tuhan ini Musa menuntut mereka untuk apa? Pilih sekarang, berikan komitmenmu kepada Allah. Engkau menyembah Allah yang benar dan hukum-hukum yang kau taati atau tidak sama sekali. Maka kita melihat bagaimana natur dari agama sejati yang terdiri daripada natur objektif dan juga natur subjektif yang menunjukkan kepada kita mengenai komitmen esensial daripada Israel di masa kini. Mari kita mulai melihat di dalam natur objektif dari agama sejati yang terungkap di dalam pengakuan Israel sebagai komitmen mereka bahwa mereka hanya menyembah Allah yang benar, Allah yang benar. Natur objektif dari agama sejati bicara mengenai apa? Penyataan diri Allah secara covenantal. Penyataan diri Allah secara covenantal. Tentang apa? Tentang pribadi dan karya Allah. Tentang pribadi dan karya Allah, ya. Poin yang kedua yang kita bicara mengenai natur objektif dari agama sejati adalah apa? Penyataan covenantal Allah yang mencakup dua aspek yaitu pribadi dan karya Allah. Mari kita mulai melihat di dalam ayat yang keempat dari Ulangan 6. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kata Esa, saudara, atau one di dalam bahasa Inggris dari akar kata Ibrani ekat. Kata Ibrani ekat yang menyatakan tiga hal sekaligus. Ketika Abraham, Ishak, Yakub, Musa dan seluruh umat Israel mengakui iman mereka, mereka percaya kepada Allah yang Esa adanya. Berarti ini menyatakan bahwa Allah itu adalah satu-satunya objek penyembahan sejati di tengah-tengah penyembahan politeisme. Satu-satunya objek penyembahan sejati yaitu monoteisme. Monoteisme. Jadi konsep monoteisme itu bukan seperti teori evolusi, saudara. Teori evolusi itu mengatakan bahwa ada perkembangan agama yang dari agama primitif menuju agama tertinggi. Agama primitif itu politeisme, ya, atau penyembahan kepada batu, kayu dan seterusnya. Dan kemudian mencapai agama yang tertinggi yaitu monoteisme. Itu salah, saudara. Itu adalah konsep pemikiran evolusionis di dalam aspek perkembangan agama. Tetapi di dalam penyataan Allah sejak Adam itu diciptakan, hanya ada satu objek penyembahan, yaitu Allah Yahweh yang telah menyatakan diri kepada Adam prefall maupun kepada Adam dan generasinya setelah jatuh dalam dosa. Berarti konsep monoteisme adalah sebuah konsep yang sudah ada sejak dari penciptaan. Ya, sudah ada sejak dari penciptaan. Itu bukan satu konsep baru atau semacam perkembangan agama seperti pandangan-pandangan daripada kaum evolusionis. Nah, itu kita lihat di dalam penyataan diri Allah, nama yang sudah sempat kita lihat di dalam providensia Allah sebelumnya. Saudara dan saya melihat mengenai nama Tuhan yang dari bahasa Ibrani Yahweh yang digunakan berulang-ulang di dalam teks kita, Tuhan, Tuhan Yahweh yang diterjemahkan huruf besar seluruhnya oleh Lembaga Alkitab Indonesia, yang mengungkapkan bahwa dia adalah Allah yang mengadakan perjanjian dengan umatnya. Ada suatu relasi yang eksklusif antara Allah dan umatnya. Dia adalah Bapa kita dan kita adalah umat kepunyaannya yang adalah anak-anak tebusannya. Dan ketika Allah itu menyebut dirinya itu Yahweh, tentu saudara dan saya harus ingat bahwa di dalam nama Yahweh itu sendiri mengandung
mengandung seluruh karakteristik Allah yang langsung versus, yang langsung melawan ilah-ilah pada zaman itu, dewa-dewa yang ada di Mesir, termasuk yang ada di Kanaan maupun di wilayah timur dekat kuno. Kita ingat bahwa di dalam arti nama Yahweh apa saja itu, Allah itu self-existence, dia berada dari dirinya sendiri, dia kekal, dia tidak diadakan oleh apapun, dia tidak diciptakan oleh apapun. Dia adalah kekal, dari kekal sampai kekal. Allah itu adalah self-sufficient. Dia karena kekal, maka dia cukup pada dirinya sendiri. Dia tidak butuh apapun di luar kita, karena apa? Dia sudah cukup pada dirinya sendiri. Tidak membutuhkan apapun di luar dirinya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, self-sufficient membuat engkau dan saya dapat berharap kepada Allah bahwa dia berkuasa untuk mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan hidup kita. Allah itu self-determining, bicara mengenai dia adalah yang berdaulat satu-satunya di muka bumi ini. Kekuasaannya itu mengatur, memerintah segala sesuatu. Alkitab di dalam Wahyu berkata bahwa oleh kehendak Allah maka segala sesuatu tercipta. Maka tidak ada satu bagian di dalam kehidupan dunia ini yang berada di luar daripada kedaulatan Allah. Semua under kontrol Allah. Dan yang keempat, nama Yahweh berbicara bahwa Allah itu adalah self-sustaining. Dia adalah pribadi yang menopang segala sesuatu. Apapun itu terus berada, bisa terus bergerak, bisa terus hidup karena Allah menopang. Dengan demikian saudara, waktu kita melihat kepada nama Yahweh, berarti Israel, dia waktu mengambil keputusan, kami menyembah hanya kepada Allah Yahweh. Berarti dalam otak mereka, pikiran mereka, Allah Yahweh itu adalah Allah yang berbeda dengan Allah-Allah asing. Allah Yahweh itu adalah Allah yang berbeda daripada Allah yang ditawarkan nanti di dalam tanah Kanaan. Sekalipun demikian kita tahu bahwa Israel begitu lemah sehingga mereka mencoba mereduksi Allah yang tak kelihatan itu menjadi hal-hal yang kelihatan. Seperti mereka menyembah dewa Baal yang kemudian Allah memurkai mereka, dan kemudian misalnya di dalam zaman Elia, Allah utus Elia untuk hancurkan penyembahan kepada Baal dan membunuh mati 450 nabi Baal. Jadi itu saudara dan saya melihat bahwa Israel pada zaman-zaman yang akan datang meninggalkan komitmen iman mereka. Tetapi pada waktu generasi baru itu di hadapan Musa, mereka mengambil komitmen. Mereka sungguh-sungguh meyakini bahwa Allah kami adalah satu-satunya objek penyembahan. Dia adalah Yahweh. Dia bukan saja pencipta tetapi dia Bapa kami. Saudara, konsep ini tidak pernah ada di dalam Timur Dekat kuno. Timur Dekat kuno selalu melihat Allah itu Allah yang transenden. Allah yang jauh di sana, yang tidak terjangkau oleh manusia. Atau sebaliknya konsep panteisme. Konteks panteisme adalah Allah itu diturunkan sedemikian rupa sehingga menjadi Allah yang imanen dan tidak lagi transenden. Kemudian dia ada di dalam atau di antara ciptaannya sehingga ciptaan dapat menjadi objek penyembahan. Saya ulangi, di dalam konteks Timur Dekat kuno selalu ada dua konsep yang ekstrim. Yang pertama, Allah itu transenden, jauh di sana dan tak terjangkau. Tetapi ada yang kedua adalah konsep imanen yang kita sebut sebagai panteisme, di mana Allah itu ditarik turun sampai sederajat sama dengan ciptaan, dan kemudian ciptaan itu dianggap sebagai yang ilahi, bahkan Firaun pun dianggap sebagai Allah. Ya, kalau saudara dan saya memperhatikan konteks di dalam kehidupan Israel di Mesir, maka terjadilah panteisme, dan juga akhirnya politeisme berkembang dengan begitu pesatnya. Nah, saudara, di dalam konteks natur agama yang sejati ini ditolak habis-habisan. Ini ditolak, saudara. Jadi hari ini tidak ada sama sekali saudara dan saya menerima pemikiran-pemikiran yang sama seperti orang Mesir, orang Mesopotamia atau orang Kanaan pada zaman dulu. Sekalipun demikian kita harus jujur bahwa kita ini orang Kristen, sekalipun memiliki konsep Allah yang sedemikian, kita seringkali bias sama seperti orang Israel. Kita mereduksi Allah kepada hal-hal yang kelihatan, yang terobservasi, yang masuk akal kita. Ya. Padahal Allah kita adalah Allah yang melampaui akal, tetapi juga sekaligus Allah yang masuk akal. Yang kedua, kita juga melihat bahwa Allah menyatakan dirinya bukan saja di dalam nama Yahweh, tetapi juga di dalam nama Allah, yaitu Elohim. Ya. Elohim, yang berbicara mengenai relasi ciptaan dan pencipta. Israel adalah betul sebagai anak Allah yang diadopsi, tetapi juga sekaligus dia adalah ciptaan yang berbeda secara kualitatif daripada Allah. Sehingga karena Allah itu adalah Bapa kita, karena Allah itu adalah pencipta kita, maka Allah menuntut apa? Ketaatan mutlak kepada dia. Ketundukan mutlak kepada dia. Saudara tidak memiliki diri saudara sendiri. Saudara dimiliki oleh Allah.
Karena itu saudara dan saya harus taat mutlak kepada Allah. Tidak ada kompromi soal itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini pengakuan iman, komitmen masa kini yang dijalankan oleh orang Israel dan kita gereja masa kini. Waktu saudara mengambil keputusan Allah aku adalah Allah yang esa, satu-satunya, monoteisme, berbeda dengan politeisme, berbeda dengan panteisme. Saudara langsung punya pikiran, Allah kita pencipta tetapi dia juga Bapa kita. Karena itu kita harus hormat kepada dia, kita harus taat dan tunduk kepada dia. Satu-satunya hak dan satu-satunya kewajiban dari orang Kristen menurut pengakuan iman Westminster adalah taat kepada Allah. Saya ulangi, satu-satunya hak dan satu-satunya kewajiban orang Kristen menurut pengakuan iman Westminster adalah taat mutlak kepada Allah. Kenapa? Karena dia pencipta dan dia Bapa kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu ketika Israel berkata Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, ingat konsep ini harus tertanam dalam pikiran saudara. Harus tertanam. Jadi waktu mengaku bukan asal mengaku lip service, tetapi mengaku dengan pengertian. Kedua, apa artinya Allah itu Esa? Bukan saja mengenai objek penyembahan sejati yang bersifat monoteisme, tetapi juga berbicara mengenai keunikan natur Allah Israel yang berbeda dari natur ilah-ilah lainnya yang ada pada zaman itu. Dia pencipta dan bukan ciptaan. Dia adalah Allah yang hidup dan bekerja di tengah-tengah umatnya secara konsisten. Secara konsisten ini penting karena di dalam agama-agama palsu Allah mereka itu berubah-ubah. Tidak konsisten pada dirinya sendiri. Sehingga umatnya itu sulit untuk dapat mengikuti perintah atau mengikuti kehendak daripada Tuhannya. Bahkan siapa Tuhannya pun tidak dapat didefinisikan. Tidak dapat kemudian dimengerti. Saya tidak katakan bahwa Allah Israel dan Allah orang Kristen adalah Allah yang dapat terdefinisikan secara tuntas. Tidak. Tetap ada misteri di dalam pengertian kita tentang Allah. Kita memahami Allah sejauh Allah menyatakan diri kepada kita. Saya ulangi, kita hanya bisa memahami Allah sejauh Allah menyatakan diri kepada kita. Lepas daripada itu kita tidak bisa memahaminya. Karena ada misteri di dalamnya. Tetapi saudara, keunikan daripada Allah kita adalah Allah kita menyatakan diri sedemikian rupa memakai komunikasi bahasa. Sehingga saudara dan saya itu mengerti bahwa dia pencipta dan bukan ciptaan. Dia Allah yang hidup dan bekerja di tengah-tengah umatnya secara konsisten. Itu saudara dan saya bisa lihat dari zaman Adam, pre-fall, Adam setelah jatuh dalam dosa sampai kepada zaman Musa. Konsisten. Konsisten saudara. Konsisten. Saudara bisa melihat pola kerja Allah yang sangat konsisten dan natur dia yang sangat konsisten. Sedangkan coba bandingkan dengan agama-agama lain, Tuhannya dia. Siapa Tuhannya? Zat. Zat yang mana? Zat yang berpribadi? Kagak. Terus zat yang seperti apa? Kalau Allah mau pencipta, jelaskan siapa penciptamu itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus ini membuat Israel begitu percaya diri kepada Allahnya. Kenapa? Karena dia dapat menunjukkan bukti-bukti eksistensi Allah. Yang adalah pencipta dan yang bekerja secara konsisten di dalam sejarah dunia ini. Saudara ini begitu agung bagaimana Allah itu bekerja dan menyatakan dirinya begitu ajaibnya di dalam kehidupan dari umat Allah. Sehingga ketika dia ambil keputusan, kami percaya kepada Allah Yahweh. Allah yang telah mencipta alam semesta, yang bekerja, yang hidup, yang secara konsisten bekerja dalam hidup kami. Itu sesuatu yang ya dan amin. Dia tidak terbatas karena dia kekal. Tetapi saudara, kalimat tidak terbatas ini mencakup kepada aspek yang ini. Tidak ada kontradiksi di dalam dirinya dan di dalam perkataannya. Garis bawahi tidak ada kontradiksi. Allah berkata di dalam dirinya tidak ada dusta. Karena itu di dalam diri Allah tidak mungkin ada kontradiksi. Seringkali kita manusia melihat Allah itu ada kontradiksi, bukan? Ya kan? Contoh, Allah menetapkan dosa tetapi juga menuntut manusia itu untuk bertanggung jawab terhadap dosa. Kontradiksi. Bagaimana begitu? Ya. Waktu kita melihat Allah itu menyelamatkan manusia, dia penuh kasih, tetapi di saat yang sama dia juga menetapkan orang-orang yang dimurkai dan binasa di dalam api neraka. Kontradiksi. Kita pikir Allah itu berkontradiksi, padahal salah. Allah tidak pernah berkontradiksi. Kalau Allah itu paradoks, iya. Dua kebenaran yang terlihatnya berkontradiksi, padahal sesungguhnya di dalam Allah tidak berkontradiksi, tetapi itu berjalan dengan begitu indah, terjalin dengan begitu indah. Itu yang disebut dengan paradoks. Allah kita tidak pernah berkontradiksi pada dirinya sendiri dan di dalam perkataannya. Saudara baca Alkitab dari Kejadian sampai dengan kitab Wahyu.
saudara tidak akan menemukan kontradiksi di dalam doktrinnya. Sedangkan saudara silakan membaca kitab-kitab yang lain. Dari segi sejarah saja saya bisa temukan ada kontradiksi di dalamnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab menunjukkan siapa Allah kita yang berbeda daripada Allah-Allah yang lain. Karena itu Israel mengambil keputusan hari ini, saya percaya kepada Allah yang seperti ini, bukan Allah yang lain. Saudara, objek penyembahan adalah sesuatu yang begitu penting di dalam kehidupan daripada Israel. Jika objek penyembahan kita salah, maka secara praktikal hidup kita berdosa di hadapan Allah. Secara praktikal kita semua adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan bahkan layak dibuang di hadapan Allah. Karena kita telah jatuh dalam dosa. Ketiga, apa maksudnya oneness atau esa ini, saudara? Ini berbicara mengenai supremasi Allah di antara Allah-Allah lain. Jadi Allah Israel bukanlah salah satu Allah di antara Allah-Allah lain. Bukan, tetapi satu-satunya Allah. Supremasi, dia lebih tinggi daripada yang lain. Tidak ada yang menyamainya. Ya. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat penting berbicara mengenai pribadi Allah ketika dikatakan bahwa Allah itu esa berarti memiliki 3 arti sekaligus. Ya, objek penyembahan yang monoteis, dia adalah pribadi yang memiliki natur yang berbeda daripada natur Allah-Allah lain, dan supremasi dia di antara agama-agama lain yang memiliki ilah-ilah yang berbeda. Di sisi yang lain, ketika kita berbicara mengenai pribadi Allah yang dinyatakan dalam pengakuan iman Israel, ini juga menunjuk kepada kesatuan dan pluralitas pribadi Allah. Saya ulangi. Objektivitas daripada pewahyuan Allah terkait dengan pribadinya berbicara mengenai kesatuan dan pluralitas pribadi Allah di dalam kata esa yang bahasa Ibraninya ekat. Kata ekat itu di dalam arti bahasa Indonesia itu satu, tetapi dalam arti kolektif atau plural ya. Terdiri dari beberapa satuan atau serangkaian atau serumpun, itu maksudnya. Jadi itu adalah satu kesatuan, bukan satu yang tunggal, tetapi satu dalam arti kolektif, ya, kolektif, plural, ya. Jadi ini adalah serangkaian atau serumpun lebih tepatnya. Jadi istilah ekat itu langsung memberikan kepada kita implikasi teologis bahwa Allah yang adalah monoteisme itu dia bukan 3 Allah. Jadi tuduhan kepada Kristen bahwa Kristen dan juga Israel perjanjian lama adalah menyembah 3 Allah itu dosa. Itu sesuatu yang tidak bersesuaian. Bahkan Kristen dan Israel perjanjian lama tidak mengakui adanya 3 Allah. Kami adalah orang-orang percaya Israel perjanjian lama dan gereja perjanjian baru mengakui hanya ada 1 Allah. Tidak ada Allah yang lain. Tidak, juga bukan 3 Allah. 1 Allah itu terdiri dari 3 pribadi di dalam keesaannya. Ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus yang kita kenal nanti kemudian secara lazimnya di dalam zaman sekarang itu kita sebut sebagai Allah Tritunggal. Tetapi ide ini sudah ada di dalam pengakuan iman Israel bahkan jauh sebelum itu di dalam kitab Kejadian. Di dalam inspirasi Roh Kudus kepada Musa. Ya, pada mulanya Allah menciptakan alam semesta. Allah dalam bahasa Elohim. Ya. Elohim itu berarti Allah yang plural karena ada im di belakang ya. Itu berarti plural. Tetapi juga dikatakan dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-28. Marilah kita menciptakan manusia. Menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ada kata kita di sana yang mengacu kepada pluralitas. Tetapi pluralitas yang bukan berdiri sendiri-sendiri. Saya ulangi. Bukan pluralitas yang berdiri sendiri-sendiri yang terpisah yang tidak memiliki koneksi. Sama seperti Trimurti yang ada dalam konteks pemikiran Hinduisme. Ya. Ada Brahma, Siwa, Krishna di sana ya. Lalu masing-masing punya kehendak sendiri, masing-masing punya pikiran sendiri, lalu kemudian berbenturan satu dengan yang lain. Tidak begitu saudara ya. Allah kita adalah satu dengan 3 pribadi, 3 pribadi yang adalah satu. Itu sudah terkandung di dalam kata ekat. Nah, apa karakteristik daripada keesaan dan pluralitas pribadi Allah kita? Saya mau ajak kita sedikit masuk ke dalam konsep Allah Tritunggal. Yang pertama adalah karakteristik keesaan dan pluralitas pribadi Allah adalah satu hakikat atau satu esensi yang sama. Apa yang saudara mengerti dengan kata esensi atau substansi? Waktu saudara bilang Allah kita satu esensi, Allah kita satu substansi atau hakikat. Terus apa artinya esensi? Esensi itu saudara berasal dari kata ese. Kata dasar ese saudara. Yang berarti ada atau adalah. Esensi itu dari kata ese yang berarti ada atau adalah.
yang menunjuk kepada keberadaan yang energik yang menerangkan Allah dalam kesempurnaannya yang tidak terbatas. Jadi esensi itu secara sederhana itu berarti keberadaan yang sempurna dan yang tak terbatas dari Allah. Itu maksudnya. Jadi kalau kita bilang satu hakikat atau satu esensi, maksudnya apa tuh? Allah yang adalah pribadi yang memiliki keberadaan yang sempurna dan tidak terbatas. Ya. Karena kata ese berarti ada atau adalah. Sedangkan substansi, ketika saudara dan saya mengatakan bahwa Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus adalah memiliki satu substansi. Kata substansi itu menggambarkan Allah sebagai dasar yang terpenting dari seluruh kegiatan yang tidak terbatas. Ya. Jadi substansi itu berbicara mengenai Dia sebagai dasar daripada seluruh kegiatan yang tak terbatas. Jadi berarti saudara dengan kata lain mau menjelaskan bahwa Dia adalah sumber, Dia adalah pencipta dari segala sesuatu. Segala apa yang ada itu dapat dijelaskan dengan keberadaan Allah yang adalah sempurna dan tak terbatas itu. Jadi saudara ketika kita bicara mengenai satu hakikat atau satu esensi, saudara harus ingat ini bicara mengenai suatu keberadaan Allah yang sempurna dan tak terbatas. Karena keberadaan itu adalah sempurna dan tak terbatas, maka tidak mungkin kita memahami Dia secara tuntas. Itu seperti air laut di dalam samudra raya yang dimasukkan ke dalam sebotol aqua yang kecil. Ya, itu tak mungkin. Ya. Karena itu saudara dan saya hanya bisa memahami Dia sejauh Dia menyatakan diri kepada kita. Nah, apa yang dimaksudkan dengan satu hakikat atau satu esensi yang sama? Saudara, saya mengutip kalimat daripada Louis Berkhof yang berkata begini. Di dalam keberadaan ilahi, hanya ada satu esensi atau hakikat yang tidak terbagi. Hanya ada satu esensi atau hakikat yang tidak terbagi. Allah adalah satu dalam esensinya atau dalam natur konstitusionalnya. Jadi satu hakikat atau satu esensi yang sama itu berarti di dalam keberadaan ilahi hanya ada satu natur konstitusional itu saja. Esensi yang sama, satu hakikat yang sama, gak ada yang lain. Ya. Jadi itu berarti saudara kalau kita bilang natur konstitusional atau esensinya misalnya. Di dalam kualitas-kualitasnya itu misalnya kita bisa bilang Allah adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tahu, Allah yang maha hadir, Allah yang maha kudus, maha-maha yang lainnya. Nah, semuanya itu ada di dalam keberadaan ilahi yang merupakan satu esensi, satu hakikat dan tidak terbagi. Langsung sekaligus ada di situ, ya. Itu yang dimaksudkan dengan satu hakikat, satu esensi yang sama. Jadi tidak beda-beda, ya, tidak beda-beda. Jadi itu berarti kita menolak adanya subordinasi, ya, atau pribadi yang satu lebih rendah daripada pribadi yang lain. Tidak demikian. Karena di dalam kata ekat itu mengacu kepada satu hakikat atau satu esensi yang sama. Ya, satu hakikat atau esensi yang sama. Ya. Seluruh natur ilahi Allah itu ada di sana. Ya. Dan kemudian tidak terbagi-bagi ataupun menyebabkan yang satu lebih rendah atau lebih tinggi daripada yang lain. Kedua, Allah yang disembah oleh Israel bukan saja tiga pribadi yang adalah satu, yang memiliki hakikat yang satu atau esensi yang sama. Tetapi yang kedua, keseluruhan hakikat atau esensi itu tidak terbagi tetapi secara seimbang dimiliki oleh ketiga pribadi Allah. Ya, jadi bukan begini, Allah Bapa yang punya seluruh sifat maha tahu, maha hadir, ya, maha-maha yang lain, kemudian dia bagi ke anak, kemudian dia bagi ke Roh Kudus. Seolah-olah anak dan Roh Kudus gak punya itu. Tidak demikian saudara. Keseluruhan hakikat atau esensi itu tidak terbagi tetapi secara seimbang dimiliki oleh ketiga pribadi secara simultan. Bapa maha tahu, anak maha tahu, Roh Kudus maha tahu. Bapa maha hadir, begitu juga anak, begitu juga Roh Kudus. Bapa maha kudus, begitu juga anak, begitu juga Roh Kudus. Tidak terbagi tetapi secara seimbang dimiliki oleh ketiga pribadi pada saat yang sama secara simultan. Ya. Jadi tidak pernah ada ruang, ada waktu di mana Yesus pernah tidak hadir dan kemudian menjadi hadir. Atau Roh Kudus pernah tidak hadir kemudian menjadi hadir. Seperti konteks pemikiran daripada Arius, ya, atau yang kemudian dikembangkan oleh saksi Yehova. Mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang diadopsi, yang dicipta. Walaupun berbeda dengan ciptaan yang lain. Tidak begitu ya saudara ya. Kenapa? Karena seluruh hakikat itu dimiliki oleh Bapa, Anak dan Roh Kudus secara seimbang pada saat yang sama secara simultan, ya, serempak, ya. Jadi itu berarti tidak terbagi-bagi. Ketiga,
Dalam keberadaan ilahi ada 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang tidak begitu clear nama-namanya di dalam perjanjian lama, tetapi kemudian diungkapkan di dalam Matius 28 ayat 19 begitu clear oleh Yesus Kristus, ya. Sehingga saudara dan saya menemukan di dalam perjanjian lama, apakah Bapa, Putra, dan Roh Kudus sudah bekerja? Sudah. Ya, walaupun Roh Kudus itu disebut seperti terlihatnya kuasa Allah saja, padahal di dalam beragam banyak tulisan di dalam perjanjian lama menunjukkan bahwa Roh Kudus itu bukan sekedar kuasa, tetapi dia adalah pribadi yang ilahi, ya, yang bekerja mulai daripada penciptaan dan seterusnya. Jadi kalau saudara dan saya melihat akan hal ini, maka di dalam konsep pemikiran daripada pengakuan iman agama sejati Israel sudah tahu mengenai kesatuan dan pluralitas Allah. Jadi bukan monoteisme yang tunggal, tetapi monoteisme yang terdiri dari 3 pribadi. Begitu. Jadi bukan karena Israel tidak mengerti, tetapi Israel sudah mengerti. Lalu kenapa pada zaman perjanjian baru orang-orang Israel di dalam perjanjian baru itu seolah-olah menolak Tuhan Yesus? Karena mereka menyangkali dan menginterpretasikan secara berbeda Alkitab yang telah menyatakan diri Allah dan begitu clear di dalam perjanjian lama, ya. Jadi saudara perhatikan bahwa benih pemikiran mengenai kesatuan dan pluralitas pribadi Allah itu sudah ada dalam perjanjian lama, ya. Di dalam perjanjian baru jauh lebih jelas lagi. Tetapi bukan berarti bahwa orang perjanjian lama itu tidak tahu. Mereka tahu di dalam kapasitas yang Allah ungkapkan atau Allah nyatakan kepada mereka. Jadi kesimpulan kita, sejak zaman perjanjian lama Allah telah menyatakan distingsi-distingsi yang eksis, ya, perbedaan-perbedaan yang eksis dalam kesatuan keberadaan keilahian, ya. Jadi itu berarti sekali lagi apa yang kita percayai di dalam perjanjian baru adalah sama dengan apa yang dipercayai di dalam perjanjian lama. Jadi natur objektif dari agama sejati, pertama kita bicara mengenai apa? Pribadi Allah. Dan kemudian yang kedua kita bicara mengenai karya Allah. Natur objektif dari agama sejati yang kedua adalah mengenai karya Allah. Di dalam kitab Ulangan, karya Allah itu berbicara mengenai 2 hal, ya, yang diringkaskan di dalam Ulangan 6. Karya Allah itu mencakup pertama, mengikat perjanjian anugerah dengan umat Allah. Setelah manusia jatuh dalam dosa, Allah mengikat perjanjian anugerah. Dan terutama di dalam zaman daripada Musa, ini adalah perjanjian anugerah yang diikatkan dengan suatu bangsa. Bukan lagi kepada pribadi atau kepada keluarga, tetapi kepada satu bangsa. Nah, di dalam pengikatan perjanjian anugerah yang minggu lalu kita sudah lihat dengan begitu detail, ada pemberian Torah, yakni seluruh firman dan hukum-hukum Allah dalam perjanjian lama, khususnya di dalam 5 kitab Musa atau Pentateuk, yang menyatakan diri Allah dan kehendaknya kepada Israel. Semuanya itu adalah wujud perjanjian anugerah. Jadi pemberian hukum itu tidak boleh dinilai di luar daripada anugerah Allah. Tetapi pemberian hukum adalah bagian di dalam perjanjian anugerah Allah. Sehingga tidak pernah di dalam konteks pemikiran PL maupun konteks pemikiran PB bahwa hukum-hukum itu sesuatu yang bertentangan dengan anugerah. Karena apa? Karena hukum diberikan di dalam perjanjian anugerah Allah, ya. Nah, apa tujuannya Allah memberikan hukum-hukum di dalam perjanjian anugerah Allah kepada umatnya? Tujuannya adalah supaya Allah membangkitkan atau melahirkan suatu kesalehan hidup yang berkenan kepada Allah, yang kudus sebagai ibadah yang sejati di hadapan Allah. Karena Allah memanggil kita bukan saja untuk diselamatkan, tetapi untuk menguduskan kita, memisahkan kita dari dosa dan membawa kita untuk hidup bagi Dia. Karena itu saudara, penting sekali hal mengikat perjanjian ini dengan pemberian Torah kepada umat Allah untuk membawa umat Allah hidup saleh, hidup kudus, hidup berkenan kepada Allah. Sekali lagi ini masuk dalam koridor perjanjian anugerah Allah. Dan yang kedua kita lihat di dalam kitab Ulangan, ada karya Allah yang kedua, yaitu menggenapi perjanjian anugerah Allah dengan 2 cara. Cara yang pertama kita sudah renungkan cukup panjang ini mengenai penyelamatan Allah dan penebusan Allah bagi Israel dari dosa. Mulai dari Mesir, ya. Mesir dan perbudakannya sebagai lambang dosa dan segala perbudakan atas umat Israel. Dan bahwa peristiwa Eksodus atau keluaran yang terjadi secara fisik itu menggambarkan apa yang terjadi secara spiritual, yaitu penyelamatan dan penebusan bagi umat Allah. Sehingga ketika peristiwa Eksodus itu terjadi, pelepasan dari Mesir dan perbudakannya sebagai lambang dosa dan perbudakan dosa, Allah sedang melepaskan Israel dari penyembahan berhala
dan mengaruniakan kepada mereka pribadi Allah itu sendiri yang menjadi objek penyembahan yang sejati. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, karya penyelamatan Allah ini begitu penting di dalam komitmen iman daripada Israel. Israel berkomitmen percaya kepada Allah karena mereka telah menerima anugerah keselamatan daripada Allah. Yang memungkinkan saudara dan saya berkomitmen percaya kepada Dia, menaati Dia seumur hidup. Itu bukan hal yang lain, tetapi karena anugerah yang menjadi landasan utama sehingga membuat engkau dan saya bisa berkomitmen hari ini. Jadi kalau dengan demikian, setiap komitmen-komitmen iman kita, pelayanan-pelayanan kita kepada Allah, itu adalah sebagai ungkapan daripada anugerah yang sebenarnya kita sudah terima. Seharusnya begitu. Tetapi fakta seringkali kita temukan bahwa orang-orang yang mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat belum tentu mereka itu sungguh-sungguh telah diselamatkan. Nah, di dalam titik ini saudara, saya mau memberikan penekanan bahwa tidak semua orang yang keluar dari Mesir menuju Kanaan adalah orang-orang yang diselamatkan Tuhan. Saya ulangi, peristiwa Eksodus terjadi secara fisik sebagai lambang pekerjaan Allah secara spiritual yang melepaskan manusia dari dosa. Karena itu semua orang yang keluar dari Mesir menuju Kanaan tidak serta-merta diselamatkan Allah secara spiritual. Mereka bisa saja masuk dalam rombongan orang Israel yang keluar dari Mesir menuju Kanaan, tetapi mereka tidak termasuk dalam pekerjaan spiritual Allah yang menyelamatkan. Ya. Jadi karena itu saudara dan saya menemukan bahwa ada fakta di dalam perjalanan Israel selama 40 tahun di pengembaraan, generasi pertama itu dibunuh mati oleh Tuhan karena dosa-dosa mereka yang tidak percaya dan taat kepada Allah. Itu membuktikan bahwa tidak semua orang yang dikeluarkan Allah dari Mesir secara fisik melalui peristiwa Eksodus, mereka secara spiritual diselamatkan oleh Allah. Hanya orang yang dipilih Allah saja yang kemudian mengalami karya penyelamatan Allah secara spiritual. Ya. Hal kedua yang kita lihat mengenai bagaimana Allah itu menggenapi anugerahnya, bukan saja dengan menyelamatkan dan menebus umatnya, tetapi juga memberikan tanah Kanaan sebagai tanah perjanjian yang telah diberikan kepada para patriark, mulai daripada Abraham. Saudara perhatikan, sebelum Abraham Allah tidak menjanjikan mengenai tanah. Bahkan Nuh pun tidak mendapatkan perjanjian mengenai tanah. Tanah perjanjian diberikan pertama kepada Abraham. Karena apa? Karena Abraham menjadi cikal bakal daripada suatu umat pilihan Allah, ya, yang bukan secara fisik tetapi secara rohani. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Allah itu memberikan tanah Kanaan kepada Israel yang segera akan mereka masuki nanti, Allah menyediakan kelimpahan yang belum pernah dirasakan oleh Israel sebelumnya di tanah perbudakan. Ya. Kita bisa baca itu di dalam ayat yang ke-10, di situ dikatakan, maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu yakni Abraham, Ishak dan Yakub untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami, dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan. Nah, saudara, kalimat daripada Allah ini dari ayat 10 sampai dan ayat 11 menunjukkan mengenai kelimpahan yang Allah berikan kepada Israel yang tidak mereka miliki di tanah Mesir, di tengah-tengah perbudakan. Uniknya saudara, kelimpahan fisik, makanan, minuman, susu, madu, gandum, anggur, rumah-rumah beserta tanahnya yang menjadi milik Israel adalah gambaran secara rohani mengenai kemerdekaan dari perbudakan di mana mereka akan menikmati hidup yang berbahagia. Jadi kelimpahan fisik adalah gambaran kelimpahan secara rohani yang Allah berikan kepada Israel. Sehingga ketika Israel tidak lagi mengalami kelimpahan fisik, mereka tetap mengalami kelimpahan rohani di dalam iman. Contoh, ketika Israel berdosa dan Allah itu kemudian membuang mereka dari tanah perjanjian, mereka kehilangan kelimpahan fisik, bukan? Yang Allah telah janjikan dan telah Allah berikan. Sekian banyak tahun mereka menghabisi hidup mereka dengan menikmati kelimpahan, tetapi begitu mereka berdosa, Allah buang mereka. Ketika tidak ada lagi kelimpahan fisik, apakah mereka kemudian kehilangan selama-lamanya kelimpahan rohani? Jawabnya tidak, bukan? Orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, yang seperti Yehezkiel, yang kemudian dibuang oleh Allah juga ke dalam pembuangan. Mereka secara fisik tidak mengalami kelimpahan di dalam
tanah Kanaan. Tetapi secara rohani mereka tetap mengalami apa yang disebut dengan kelimpahan secara rohani. Mereka memiliki kemerdekaan, mereka tetap hidup di dalam iman yang sejati sekalipun secara fisik mereka ada di dalam tanah kafir, yaitu tanah Babel. Jadi saudara, ini adalah penggambaran-penggambaran yang ada di dalam perjanjian lama yang kemudian membawa Israel untuk tidak mengikatkan diri mereka kepada kelimpahan fisik. Karena Allah bilang kalau kamu sudah kenyang, jangan lupa Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari Mesir. Berarti yang menjadi penekanan Allah bukan soal kelimpahan fisik, tetapi pekerjaan Allah yang menyelamatkan engkau, yang membawa engkau keluar dari Mesir. Itu menjadi penekanan Allah berulang-ulang kepada Israel. Jangan kamu lupa Tuhan kalau kamu sudah kenyang makan. Begitu kamu lupa Tuhan, langsung penghakiman Tuhan turun. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus mengaku bahwa Allah adalah objek penyembahan satu-satunya, mengaku akan karya keselamatan dia dalam hidup kita, secara fisik maupun secara rohani, itu nggak boleh main-main, saudara. Saudara harus ingat bahwa Allah menekankan berulang-ulang kepada kita, kelimpahan fisikmu mengingatkan engkau akan kelimpahan rohani. Jadi tidak boleh lupa kepada Tuhan. Dan Kanaan secara fisik adalah simbol daripada Kanaan surgawi yang disediakan Allah bagi setiap umat tebusannya. Sehingga bapak-bapak patriark Abraham, Yakub, Ishak, mereka sudah mati. Mereka hanya memiliki tanah yang kecil itu, gua Makpela, sebagai kuburan mereka. Tetapi mereka belum memiliki tanah Kanaan. Hanya di dalam Ibrani 11 mengatakan bahwa mereka telah melambai-lambaikan tangan mereka kepada tanah perjanjian yang Allah siapkan, yaitu Kanaan surgawi. Sehingga kalau kita membaca di dalam kitab Ulangan, Allah memberikan kepada Israel suatu esensi pengajaran yang begitu kental tentang pekerjaan-pekerjaan penyelamatan dia, perjanjian anugerah dan realisasi daripada perjanjian anugerah itu di dalam karya Eksodus maupun di dalam pemberian tanah perjanjian. Sama halnya dengan di dalam perjanjian baru, bukan? Ketika saudara dan saya memasuki perjanjian baru, Allah merealisasikan perjanjian anugerahnya melalui dua hal ini. Dia selamatkan kita melalui Yesus Kristus dan memberikan segala kelimpahan harta surgawi bagi kita di dalam Kristus, dan sekaligus memberikan kepada kita tanah surgawi, yaitu sorga yang kekal. Jadi itu berarti ada korelasi, konsistensi, dan tidak berkontradiksi pekerjaan-pekerjaan Allah dengan natur atau pribadi Allah itu sendiri. Jadi kesimpulan kita, ketika umat Allah berkomitmen mengikat perjanjian dengan Allah, ya, saya percaya kepada Allah yang satu-satunya, yaitu Yahweh itu, maka itu berarti saudara dan saya mengakui karya keselamatannya, mengakui seluruh totalitas pribadi dan natur Allah yang sudah dinyatakan di dalam Alkitab bagi kita, dan kemudian seluruh karyanya di dalam kehidupan kita. Kita mengimaninya dengan sungguh-sungguh. Nah, Herman Bavinck mengatakan begini, dari semua pembelajaran mengenai pengakuan iman daripada Israel ini, natur agama sejati itu identik dengan penyataan Allah dan terdapat dalam kovenan atau perjanjian. Ini adalah sisi objektif yang menjadi dasar bagi keberadaan iman Israel dan kekristenan saat ini. Ya. Jadi itu berarti saudara tidak dapat membuang esensi pengakuan iman yang tadi sudah kita pelajari. John Calvin menyebut pengakuan iman ini sebagai penyembahan yang sejati yang merupakan inti dari agama yang sejati. Di luar penyembahan kepada Allah, di dalam dan melalui Kristus, semuanya adalah pemberhalaan dan bukan agama sejati. Dengan demikian, fungsi pengakuan iman berjalan. Doktrin sejati dipelihara dan kita terbebaskan daripada ajaran-ajaran yang sesat. Karena itu penting sekali saudara mengakui pengakuan iman dengan natur objektif, yaitu Allah itu sendiri di dalam pribadi dan karyanya bagi kita. Sekarang kita melihat natur subjektif dari agama sejati, yang merupakan hal fundamental kedua yang ada di dalam pengakuan iman daripada orang-orang Israel. Mari kita lihat di dalam Ulangan 6 ayat 2, 13 dan ayat yang ke-24 dikatakan, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang ku sampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Lalu ayat yang ke-13, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Lalu ayat yang ke-24, Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Saudara, hidup takut akan Tuhan diulang 3 kali dalam pasal 6.
berarti mendapatkan penekanan yang sangat sentral di dalam pengakuan iman. Ini adalah aspek subjektif yang tidak boleh dilepaskan dari aspek objektif sebagai inti daripada hal fundamental di dalam suatu pengakuan iman. Nah, apa artinya hidup takut akan Allah? Di dalam bahasa Ibrani, yirat Yahweh. Istilah ini menyatakan kecenderungan batinia Israel yang saleh kepada Taurat yang kudus yang telah diperintahkan Tuhan untuk ditaati. Jadi bicara mengenai kecondongan hati yang kudus, yang kita tahu bahwa itu berasal daripada Roh Kudus. Jadi berarti setiap penyembahan yang benar, penyembahan yang kudus haruslah dilakukan oleh pribadi-pribadi yang telah dikuduskan oleh Allah. Sehingga dia memiliki kecondongan yang benar. Jadi hidup takut akan Allah bicara mengenai apa? Kecondongan yang kudus. Kecondongan yang kudus di dalam ketaatan kepada firman Allah. Nah, ini berlawanan dengan arti religio ya, yang seringkali kita itu ucapkan agama Kristen ya, agama Kristen, kata religio bahasa Latin ya, yang berbicara mengenai kegentaran yang takut ya, yang sesungguhnya bukan lahir dari kasih dan penghormatan kepada Allah tetapi ketakutan akan hukuman ya. Jadi religio, agama, kenapa mereka itu di dalam agama-agama kafir harus memiliki objek penyembahan? Karena ada ketakutan, semacam kutuk yang harus mereka itu hindari karena mereka sadar bahwa ada tuntutan untuk mereka itu menghidupi suatu hukum yang bersesuaian dengan objek penyembahan mereka, sehingga kalau tidak mereka lakukan maka mereka akan dikutuk. Ya, jadi itu berarti mereka menyembah karena takut dihukum, bukan menyembah karena kasih, karena apa yang telah Allah berikan kepada mereka di dalam keselamatan. Jadi itu berarti beda ya. Ketika saudara menyebut Kristen itu agama, saudara harus hati-hati. Agama itu bicara mengenai perasaan takut, kegentaran yang bukan lahir daripada kasih dan penghormatan, tapi dari ketakutan akan hukuman. Nah, kata takut dalam hal ini, takut akan Tuhan, ya, ini adalah berbicara mengenai mata air yang dicipta oleh Allah di dalam jiwa umat tebusannya untuk menghasilkan kesalehan hidup yang berkenan kepada Allah. Jadi takut akan Tuhan itu berbicara mengenai mata air yang dicipta oleh Allah di dalam jiwa umat tebusannya untuk menghasilkan kesalehan hidup yang berkenan kepada Allah. Sehingga komitmen di dalam pengakuan iman tidak boleh hanya bersifat objektif saja. Memang itu benar adanya. Tetapi kebenaran itu harus menginterpretasi kehidupan kita, harus mempenetrasi seluruh aspek hidup kita, jiwa kita. Ya, kenapa? Karena kebenaran itu adalah berasal dari Allah dan jiwa yang dilahirkan oleh Roh Kudus, yang diperbaharui oleh Roh Kudus menyukai kebenaran yang berasal dari Allah sehingga dia boleh hidup di dalam kesalehan. Jadi saudara, bagi kita hidup takut akan Allah itu adalah sesuatu yang tidak dihasilkan oleh usaha manusia, tetapi hidup takut akan Allah adalah dihasilkan oleh pekerjaan Roh Allah dalam jiwa orang-orang yang telah ditebus Kristus. Nah, manifestasi daripada hidup takut akan Tuhan itu adalah di dalam kasih kepada Allah dan di dalam kesalehan hidup secara menyeluruh. Ya. Nah, di dalam kalimat daripada John Calvin, saudara, dikatakan natur agama sejati terkait dengan pengetahuan tentang Allah, pengertian tentang atribut-atributnya yang melahirkan hati yang mengasihi Allah. Dengan demikian, Calvin menghubungkan pengetahuan akan Allah dengan kesalehan hidup. Orang yang telah diselamatkan oleh Kristus, dia semakin kenal Tuhan, semakin dia hidup saleh. Semakin kenal Tuhan, semakin hidup saleh. Karena itu kesalehan tidak bisa dipisahkan daripada pengenalan akan Allah. Semakin kenal Tuhan, semakin hidup saleh. Justru sebaliknya, kalau saudara dan saya itu menganggap bahwa kita itu bisa hidup saleh tanpa pengetahuan akan Allah, itu adalah sesuatu yang omong kosong. Karena kesalehan hanya dimungkinkan melalui pengenalan yang sejati akan pribadi Allah dan kehendak kekal Allah. Nah, apa artinya ayat 5 di dalam Ulangan 6 ini? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah Tuhan Allahmu. Nah, kalimat ini saudara memiliki arti ini. Pertama, ini bicara mengenai penyembahan yang total dan eksklusif kepada Allah Yahweh. Seperti yang tadi sudah diungkapkan di dalam aspek objektif. Jadi dalam aspek subjektif, saudara dan saya, segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Ini adalah komitmen, janji kita bahwa hanya Allah yang kita sembah secara total dan secara eksklusif. Tidak boleh ada
gangguan yang lain. Tidak boleh ada gangguan yang lain. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus akui bahwa dalam perjalanan hidup kita sebagai umat Allah, sekalipun saudara berulang-ulang mengakui Allah di dalam pribadi dan karyanya secara komplit doktrin itu, tetapi saudara dan saya benar-benar tidak dapat setia kepada Allah di dalam totalitas dan eksklusivitas. Kenapa? Karena kita masih dalam natur dosa. Semua manusia ada dalam dosa, dan terutama orang-orang percaya yang telah ditebusnya masih juga terikat di dalam dosa, tetapi tidak diperbudak oleh dosa. Kita masih ada dalam dosa, tetapi kita tidak diperbudak oleh dosa. Fakta ini membuat kita sulit untuk bisa menyembah Allah secara total dan secara eksklusif. Selalu saja ada penghalang antara kita dan Tuhan. Ya, entah itu saudara dan saya bisa garis bawahi banyak hal ya dalam hidup kita yang bisa menjadi penghambat ya. Saya mau ajak kita baca Ibrani pasal 12 ayat 1. Saya mau ajak kita lihat untuk dengan realistis menemukan bahwa diri kita itu tidak sebagaimana yang kita ucapkan di hadapan Allah kita di dalam pengakuan iman kita. Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara, apa yang kemudian ditanggalkan? Semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Sehingga penyembahan yang total dan eksklusif kepada Allah harus kita itu ingatkan terus-menerus dalam jiwa kita. Ketika saudara mulai bias, ketika fokus hidup saudara mulai beralih dari Tuhan kepada keinginan-keinginan saudara yang lain daripada keinginan akan Tuhan, saudara mulai menggumulkan itu di hadapan Tuhan. Perpindahan fokus dari Tuhan kepada yang lain itu terjadi seringkali tipis, sedikit sekali, dan seringkali kita tidak sadari itu. Sampai suatu waktu mungkin saudara merasakan bahwa saudara mengalami kelelahan secara rohani, mengalami kekeringan secara rohani, sesuatu yang betul-betul membuat saudara itu sepertinya jauh sekali dari Tuhan, padahal baca Alkitab tiap hari. Ya. Saudara rasa jauh sekali daripada Tuhan, berdoa juga setiap hari, tapi pada saat yang sama Tuhan seolah-olah tidak hadir bersama dengan saudara. Di titik-titik itu saudara mulai mencoba mengoreksi diri saudara. Jangan-jangan ada sesuatu yang menjadi rintangan antara saya dan Tuhan. Sehingga penyembahan yang total dan eksklusif itu, segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu itu tidak berlangsung sebagaimana yang seharusnya. Kedua, kasihlah Tuhan Allah ini melibatkan seluruh totalitas keberadaan manusia, tubuh dan jiwa ya. Jadi saudara, waktu istilah segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan itu adalah istilah-istilah paralel yang menunjuk kepada keberadaan manusia, tubuh dan jiwa. Dengan kata lain, ketika saudara dan saya mengakui iman kita, komitmen kita masa kini, saudara dan saya bukan saja mengakui Allah sebagai pribadi dan Allah yang berkarya di dalam hidup kita sesuai dengan doktrin yang benar, tetapi juga saudara dan saya di dalam keberadaan tubuh kita, di dalam keberadaan jiwa kita, semuanya sedapat mungkin sinkron. Berjuang untuk sinkron dengan Allah. Nah, di dalam aspek ini saya katakan bahwa kita memiliki perjuangan seumur hidup yang tidak bisa kita itu kemudian abaikan, lalaikan. Karena kita dipanggil untuk secara totalitas dalam keberadaan kita, tubuh jiwa kita bersesuaian dengan kehendak Allah. Ya, karena itu saudara dan saya memperjuangkan ini tidak sendirian tetapi dengan Tuhan, harus dengan Tuhan. Jika tidak maka kita akan kolaps di dalam iman kita. Nah, apa dasar dan motif daripada kasih kita kepada Tuhan ya? Berulang-ulang di dalam teks kita yang kita sudah pelajari sebelumnya, dasar dan motif kasih itu adalah Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Yohanes bicara lebih banyak tentang hal ini, tentang kasih Allah yang melalui karya penyelamatannya menjadi landasan saudara dan saya taat Dia, percaya Dia, dan berkomitmen untuk sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Dia. Jadi bukan dimulai dari kita tetapi dari Allah. Agama sejati selalu dimulai dari Allah yang benar, yang menggerakkan kita untuk berespon dengan benar. Kasih itu juga merupakan tanggung jawab personal dan komunal. Kalau tadi saudara dan saya melihat kasih itu adalah bicara mengenai penyembahan yang totalitas, eksklusif dan melibatkan seluruh keberadaan kita. Dasar dan motifnya itu adalah kasih Allah yang lebih dahulu diberikan kepada kita melalui karya penyelamatan. Nah, sekarang di dalam menjalankan tanggung jawab kasih itu meliputi hal yang personal dan hal yang komunal. Mari kita lihat di dalam pasal 5 ayat 1 dan 6 ayat 1. Di situ dikatakan bahwa engkau harus memperhatikan ya. Ayat 6, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau perhatikan. Di dalam bahasa Inggrisnya lebih indah, shall be on your heart.
Jadi itu berarti harus selalu ada di dalam hati kita, ya. Tanggung jawab kita dalam mengasihi Tuhan secara personal dan komunal harus selalu ada di dalam hati kita, ya. Jadi waktu kita mengaku iman percaya kita secara subjektif, saudara harus ingat apa yang ada dalam pikiran dan hati kita. Saudara harus selalu mengasihi dia terus menerus dalam pribadi kita maupun di dalam aspek komunitas kita. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita lihat hal mempelajari dan hal melakukan hukum Allah itu adalah hal-hal yang mencakup aspek potensial maupun aspek aktual. Kalau tadi kita katakan bahwa itu adalah meliputi keberadaan, seluruh keberadaan, totalitas keberadaan kita, itu berarti secara potensial dan aktual saudara harus mempelajari firman dan melakukan firman. Jadi melakukan firman atau mempelajari firman itu tidak saja bersifat aktual, sesuatu yang kelihatan di luar saja, tetapi melibatkan apa yang ada di dalam jiwa kita, potensial. Saya mempelajari firman dan merefleksikan firman dalam hidup kita. Istilah merefleksikan firman itu saudara memperhadapkan diri saudara dengan firman. Firman itu menjadi cermin bagi kita. Di dalam seluruh bagian pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita, keputusan-keputusan etis kita perhadapkan dengan firman. Saudara, ini adalah pekerjaan setiap hari untuk orang percaya secara personal tiap hari. Jadi bukan saja belajar firman Tuhan untuk isi pikiran kita, otak kita saja secara kognitif. Tetapi kita melakukannya secara aspek potensial dan aktual. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, aspek potensial dan aktual itu kita bisa lihat di dalam kehidupan realita daripada misalnya Yusuf. Ya. Waktu dia berhadapan dengan pergumulan, pencobaan dari pihak istri Potifar yang dilakukan bukan cuma satu kali. Kita lihat dalam catatan Alkitab, Yusuf dicobai setiap hari. Rayuan daripada perempuan yang sudah memiliki suami itu, ketika suaminya tidak ada, dia rayu pembantunya, budaknya, yaitu Yusuf, untuk tidur dengan dia. Dan itu bukan rayuan yang dilakukan satu kali. Terus menerus tiap hari. Dan begitu rayuan itu datang, Yusuf di dalam imannya berkomitmen. Secara objektif dia kenal Tuhan dan secara subjektif dia mempraktikkan firman itu dalam kehidupan dia. Bagaimana mungkin aku melakukan dosa yang sebesar ini kepada Allah? Bukan kepada Potifar, tetapi kepada Allah. Dia menghubungkan aspek objektif di dalam pengakuan iman dia dengan apa? Dengan kehidupan keseharian dia. Pencobaan itu adalah pencobaan yang membuat dia berdosa kepada Allah dan bukan hanya kepada Potifar, tetapi pertama-tama kepada Allah. Ini yang saya katakan, aspek potensial dan aktual itu akan terlibat ketika saudara dan saya mulai mengasihi Allah kita, berkomitmen secara personal untuk ikut dia. Dan pada puncaknya kita tahu bahwa istri Potifar merancangkan hal yang jahat dengan menyuruh semua orang itu tidak ada dalam rumah. Mana ada rumah yang adalah istri pembesar lalu kosong dari budak. Budak-budak pada zaman itu biasanya akan selalu ada di dalam rumah daripada para pembesar. Tapi kali itu rumah pembesar itu tidak ada kosong kecuali hanya ada Yusuf. Rancangan jahat daripada istri Potifar. Ketika pencobaan itu mencapai titik klimaks, apa yang dilakukan oleh Yusuf? Yusuf tidak bisa berbuat banyak kecuali apa? Dia lari. Ketika istrinya Potifar itu menarik bajunya, dia lari, dia tinggalkan pakaiannya, dia pergi. Saudara, ini yang dilakukan oleh seorang yang sungguh-sungguh mengasihi Allah secara personal. Dia tidak saja kenal Tuhan, Allah secara objektif, pribadi dan karya Allah. Tetapi secara subjektif dia kenal itu secara potensial dan aktual dia lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara mungkin berpikir bahwa apa yang dilakukan oleh Yusuf itu kan Yusuf. Saya kan tidak. Saya mau tanya saudara, setiap kali saudara melihat iklan, setiap kali saudara membuka internet, setiap kali saudara melihat berita-berita yang ada di dalam Google, saya mau tanya apa yang pertama terbersit di dalam pikiran saudara? Apakah ada pikiran-pikiran jahat yang muncul dalam pikiran saudara? Ini yang saya katakan bahwa kita secara potensial dan aktual, saudara harus mempunyai disiplin secara rohani. Disiplin secara rohani untuk mengatakan tidak kepada dosa. Bahwa otak saya, pikiran saya tujukan hanya kepada firman. Bahwa perasaan saya, kehendak saya hanya kepada firman. Maka secara aktual, otomatis saudara akan buang iklan-iklan, saudara akan buang segala tawaran-tawaran dalam internet yang menggoda saudara. Karena kita harus akui bahwa zaman sekarang adalah zaman gadget.
Tentu gadget dapat dipakai bagi hormat kemuliaan nama Tuhan, tapi gadget juga bisa dipakai oleh iblis untuk menghancurkan umat Allah. Karena itu harus hati-hati. Karena banyak sekali di sekeliling kita yang membuat saudara secara potensial bergeser daripada kasih saudara kepada Allah. Yang kedua, kasih kita kepada Allah adalah tanggung jawab bukan saya secara personal tetapi juga komunal. Karena itu saudara tidak bisa berpuas diri, yang penting saya sudah selamat, yang penting saya sudah kenal Allah, yang penting saya masuk surga. Nggak bisa. Saudara harus melakukan tanggung jawab sosial saudara, tanggung jawab komunal saudara kepada orang lain. Ya. Saudara, di dalam Ulangan 6 ayat 7-9 dikatakan, mengajarkannya, yaitu perintah dan ketetapan-ketetapan Allah yang disampaikan oleh Musa berulang-ulang dan membicarakannya kepada anak-anakmu, mulai dari rumah lalu menuju kepada komunitas yang lebih luas. Saudara, siapa yang dimaksudkan dengan anak-anak? Istilah anak-anak, saudara, di dalam bahasa Ibrani ben itu bukan cuma anak-anak kecil, tetapi juga mengacu kepada orang muda, juga mengacu kepada manusia secara umum. Dengan demikian, tanggung jawab kasih kita kepada Allah, memberitakan firman Allah, melakukan firman Allah, dan kemudian menjadi saksi kepada orang-orang yang berada di luar daripada keluarga kita. Mulai dari keluarga sampai kepada orang lain di luar kita. Anak-anak, orang muda sampai dengan orang dewasa. Ya. Jadi itu berarti waktu saudara dan saya mengatakan dikatakan dalam teks ini, mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, itu berarti kepada anak-anak kecil, kepada anak-anak yang kepada orang muda maupun kepada manusia umumnya. Jadi berarti firman Allah adalah firman yang mencakup seluruh generasi dari beragam usia yang berbeda. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena kita melihat bahwa kita dipanggil untuk mengasihi Allah bukan saja secara personal tetapi juga secara komunal, maka perjanjian Allah dan hukum-hukumnya di dalam teks kita itu adalah menjadi objek atau fokus utama dalam seluruh hidup umat Allah. Kenapa saudara? Karena di dalam teks kita ada kata-kata paralel. Duduk di rumah, sedang dalam perjalanan, berbaring, bangun. Ini adalah aktivitas-aktivitas yang mencakup setiap waktu, setiap tempat, dan setiap ragam pekerjaan atau aktivitas yang informal. Ya. Itu berarti saudara bertanggung jawab untuk menyatakan kasih Allah di dalam memberitakan, mengajarkan firman, berulang-ulang memberitakan itu dalam setiap waktu, di tempat manapun, di dalam ragam aktivitas apapun. Jadi itu berarti tidak ada waktu di mana saudara tidak memberitakan firman. Jangan saudara hanya pikir begini, kalau kita memberitakan firman itu pada waktu anak mau tidur malam saja, bacakan buat dia Alkitab. Kalau tidak ya sudah tidak bisa lagi membicarakan firman yang lain. Atau di dalam ibadah-ibadah formal. Itu adalah waktu yang terbaik untuk kita mendengarkan firman, mengajar firman kepada anak-anak. Belum tentu. Allah bilang duduk, sedang berjalan, berbaring, bangun. Berarti anytime. Ya. Di mana saja, kapan saja, dalam keadaan apa saja, ceritakan firman Allah. Waktu saudara cuci piring, ada anak saudara di situ. Saudara bisa ceritakan firman Tuhan melalui cuci piring. Saudara waktu cuci piring, saudara bisa merefleksikan firman pada saat yang sama. Sambil cuci piring, sambil ingat firman Tuhan. Firman Tuhan ini bilang ini, hubungkan dengan kehidupan saudara sehari-hari. Sambil bicara sama suami, hubungkan firman Allah. Sambil anak-anak belajar buku biologi, baca biologi, ingat Tuhan sebagai pencipta. Sambil saudara melakukan traveling, jalan-jalan, berwisata, di tempat wisata atau sedang di dalam perjalanan di pesawat. Waktu saudara lihat cakrawala, ada awan, ada laut, saudara bisa pakai itu untuk menjelaskan kepada anak saudara. Kenapa pesawat bisa terbang? Kenapa sinyal internet bisa melewati daripada kota yang lain kepada kota yang lain, negara kepada negara yang lain? Kenapa bisa lintas seperti itu? Jelaskan. Karena itu saudara, begitu banyak wadah yang Allah berikan, banyak kesempatan, banyak waktu untuk kita menjalankan fungsi kasih kita secara komunal. Sehingga pengajaran firman tidak terbatas hanya kepada hal-hal formal, di dalam ibadah-ibadah formal, tetapi juga di dalam keadaan-keadaan informal. Dengan demikian, Allah menekankan bahwa kasih kepada Allah bukan saja urusan personal, tetapi kasih kepada Allah memiliki jangkauan cakupan yang luas, mencakup seluruh kehidupan umat Allah, dan mencakup generasi kepada generasi yang lain. Begitu. Nah, ini berlawanan dengan tafsiran literal daripada orang-orang Yahudi yang mengatakan begini, ayat yang ke-8, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Nah, waktu orang-orang Yahudi menafsirkan ini secara literal, mereka katakan bahwa kata lambang itu dalam bahasa Ibrani
Totapot ya. Itu adalah kota kecil yang di dalamnya terdapat perkamen-perkamen yang ada sejumlah ayat-ayat Alkitab yang tercatat di dalam perkamen itu. Jadi mereka taruh perkamen yang tertulis ayat-ayat Alkitab tertentu di dalam kotak, lalu ditaruh di kepala mereka atau diikatkan pada tangan mereka. Itu sampai hari ini dilakukan. Dan di dalam arkeologi sudah ditemukan di dalam Laut Mati modelnya seperti apa. Sampai sekarang orang Yahudi masih menjalankan aktivitas ritual yang seperti ini. Ayat yang ke-9 mereka menerjemahkannya juga secara literal. Kata tiang pintu, bahasa Ibraninya mesusot ya, atau mesusa ya. Itu adalah box kecil yang isinya itu di dalam adalah perkamen. Yang juga sudah ditemukan di Gua Qumran, yang mana dalam perkamen itu tertulis Ulangan 10 ayat 12 sampai Ulangan 11 ayat 21. Jadi box-box itu nanti mereka gantung di pintu-pintu rumah daripada setiap orang Yahudi. Jadi kalau saudara mau tahu rumah orang Yahudi di mana, saudara pergi di rumah itu, pasti di depan pintunya itu akan ada mesusa itu, ya. Box kecil yang di dalamnya ada perkamen yang bertuliskan ayat-ayat Alkitab tertentu dalam Perjanjian Lama. Jadi itu adalah cara mereka untuk kemudian mengabadikan atau mengajarkan firman Allah, ya, di dalam kehidupan mereka secara personal maupun komunal. Di hadapan masyarakat luas mereka mau tunjukkan bahwa kami adalah pengikut Allah Yahweh dengan adanya mesusa yang terikat di tiang pintu atau adanya lambang tanda yang terikat pada tangan maupun pada kepala mereka. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya ayat 8 dan ayat yang ke-9 bukan berbicara secara literal seperti yang dipikirkan oleh orang Yahudi. Tetapi ayat 8 dan ayat 9 berbicara mengenai individu, keluarga dan komunitasnya harus hidup taat kepada hukum-hukum Allah sebagai respon dari kasih kepada Allah. Individu, lambang pada dahimu dan diikatkan pada tanganmu, individu. Dan juga keluarga, tiang pintu rumahmu. Bicara mengenai keluarga dan komunitas yang berada di sekeliling mereka yang melihat kehidupan keluarga itu. Saudara, itu berarti Allah mau mengatakan bahwa kasih kita kepada Allah adalah kasih yang harus dipancarkan kepada dunia ini. Kita harus menjalankan fungsi kita sebagai garam dan terang dunia. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita tidak boleh mengasihi Tuhan secara privat saja, tetapi kita juga harus menyatakan kasih kita itu secara publik, diakui secara umum. Yesus berkata, barang siapa malu mengakui aku di hadapan manusia, aku pun akan malu mengakui dia di hadapan Bapa di sorga. Artinya Yesus menekankan mengenai aspek publik daripada iman Kristen. Iman Kristen bukan saja iman yang diakui di dalam hati, tapi iman itu harus dipancarkan keluar. Dipancarkan keluar. Kasih kita kepada Allah harus dinyatakan keluar supaya orang lain melihat bahwa Kristus hidup di dalam kita. Dan dengan demikian kita menarik mereka datang kepada Allah kita dan menyembah Allah yang benar di dalam Kristus. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, secara eksternal di antara komunitas orang-orang non percaya kita dapat juga memberikan kesaksian kita dalam hidup sehari-hari. Kita lihat itu di dalam ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-15. Bagaimana peranan Israel di dalam kehidupan mereka berkomunitas, bukan saja di dalam lingkar Israel tetapi juga di dalam lingkar yang lebih luas dalam relasi dengan bangsa-bangsa non Yahudi. Dengan demikian saudara, ketika kita membaca pengakuan iman daripada Israel adalah pengakuan iman yang mencakup dua aspek fundamental, yaitu tentang objektif dan subjektif. Objektif tentang pribadi Allah dan karyanya, dan secara subjektif berbicara mengenai hidup takut akan Allah yang dimanifestasikan di dalam kasih yang bersifat personal dan komunal. Karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu adalah natur agama yang sejati. Sekali lagi, natur agama yang sejati yang terrefleksikan di dalam pengakuan iman kita. Implikasinya agama sejati itu pasti berasal dari Allah. Di dalam kesimpulan saudara dan saya bisa melihat itu. Dan bukan hasil ciptaan manusia sendiri. Dan saat yang sama, agama yang sejati melibatkan orang yang ditebusnya untuk mengasihi dan menaati dia secara subjektif dalam keseluruhan hidupnya. Dan takut akan Allah adalah tujuan daripada kehendak Allah bagi umat Allah di dalam agama yang sejati. Karena itu kita harus memiliki kasih itu dan kemudian kita harus memberikan itu kepada generasi demi generasi. Mengajarkannya terus-menerus sebagai fondasi iman dan ibadah kita. Itu adalah kesimpulan kita. Sehingga sekali lagi saya mau tekankan, komitmen masa kini adalah komitmen yang diungkapkan di dalam pengakuan iman yang bersifat objektif dan bersifat subjektif sekaligus.
Kiranya firman Tuhan hari ini membawa engkau dan saya untuk semakin memikirkan mengenai diri kita di hadapan Tuhan di dalam pengakuan iman kita. Apakah benar-benar kita telah merefleksikan pengakuan iman itu di dalam kehidupan subjektif kita? Atau jangan-jangan hanya sekedar diakui saja, diketahui saja secara kognitif tetapi tidak dilakukan. Kiranya firman ini memanggil kita sekali lagi untuk menyatakan kasih kita secara personal dan komunal kepada Allah supaya Tuhan dimuliakan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami datang kepada Tuhan di hari ini mengucap syukur kepada Tuhan karena Engkau memberikan kepada kami satu prinsip yang penting tentang komitmen iman kami yang harus diakui secara publik maupun secara personal. Kami berdoa biarlah Roh Kristus memimpin kami di dalam pengenalan kami akan pribadi dan karya Allah dan juga di dalam hidup takut akan Tuhan yang dinyatakan melalui kasih secara personal maupun komunal. Tuhan tolong kami karena di dalam perjalanan hidup kami banyak hal yang menyebabkan kami tidak mengasihi Tuhan. Bukan karena kami kekurangan pengetahuan akan teologia, tetapi karena kami memang telah jatuh di dalam dosa dan tergiur dengan pencobaan-pencobaan dunia ini sehingga kami tidak lagi berkomitmen kepada Tuhan. Karena itu ampunilah dosa-dosa kami, kuduskan kami dan bersihkan jiwa kami daripada segala kekotoran jiwa kami supaya kami kembali ke dalam komitmen yang benar, yang sungguh-sungguh setia dan mengasihi Allah kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin.